kendalanya sebetulnya ketika masyarakat tidak yakin bahwa bahasanya itu masih perlu dipertahankan. Gitu. Acara yang seperti ini sangat kami tunggu dan positif sekali hasilnya. Lebih-lebih kami di semua dinas yang membidangi pendidikan khususnya dan umumnya instansi yang lain. Untuk menghambat supaya bahasa-bahasa daerah ini tidak tiba-tiba punah. Ya. Nah ini kita hidupkan kembali. Bahasa itu akan hidup kalau terus dipakai. Oleh karena itu prinsip kita dalam revitalisasi bahasa kali ini adalah bagaimana bahasa itu dipakai secara meluas oleh semua penutur bahasa itu, ya, terutama generasi muda. Karena generasi muda itu kan yang akan menjadi pemilik dan penutur aktif bahasa daerah itu gitu, masa depan. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya keterlibatannya siapa? Ini melibatkan semua unsur, ya, pemerintah, masyarakat, pegiat, sekolah, gitu. Ini semua akan digerakkan karena mereka adalah orang-orang yang secara setiap hari, ya, memberikan kontribusi bertanggung jawab terhadap pelestarian bahasa ini. Keluarga misalnya, ya, bahasa daerah itu kan paling potensial digunakan di keluarga. Ya. Ketika orang tuanya memiliki kesadaran yang penuh untuk mewariskan bahasa kepada anak-anaknya, maka itu akan terpelihara. Ini nanti akan ada program untuk ibu bapaknya, gimana nih ya supaya bahasa daerah ini juga menjadi bahasa ibu ya digunakan di keluarga. Yang kedua, guru, ya, guru di sekolah mengajarkan. Lalu misalnya guru tidak ada, ya, tidak mengajarkannya, apakah berhenti di situ? Tidak, karena nanti kita punya pegiat di masyarakat. Nah, guru-guru yang tidak mengajarkan di sekolah secara formal, kita libatkan di masyarakat. Ayo bareng-bareng nih dengan para pegiat. Mungkin pegiat sastra, pegiat literasi, pegiat budaya yang mengetahui tentang bahasa daerah. Ini kami gerakan. Pemerintah di mana? Memfasilitasi. Ya, pemerintah itu mereka akan mendorong, memberikan pelatihan, anggaran di situ, apa yang diperlukan untuk kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah yang mana? Pemerintah daerah iya, pemerintah pusat iya. Nah inilah yang akan kami gunakan ya sebagai cara untuk revitalisasi ini. Media memegang peranan sangat penting karena media ini akan mempromosikan, menggembar-gemborkan, ini ada program gini, ayo dong ikutan gitu ya. Nah tadi saya memberikan contoh. Bersama dengan media, apakah itu media tulis, media cetak gitu ya, ataupun media online daring gitu, itu akan berpengaruh sangat kuat ketika media ini ikut nimbrung di situ menjadi bagian dari program ini. Untuk apa? Misalnya, ya, tadi karya anak-anak yang bagus-bagus nih ya, dimuatlah di media. Ya, ada puisinya anak-anak ini, anak-anak SD ya, SMP. Ketika puisinya itu dimuat di sebuah media, pasti itu kan heboh. Menjadi cerita yang berkepanjangan. Akhirnya menularkan cerita baik ini kan. Bikin cerpen anak-anak setelah dikurasi bersama dengan para pegiat gitu, kirimkan ke media, dicetak kerjasama dengan media. Anak-anak itu diberi honorarium yang walaupun terbatas, bukan itu tujuannya, tapi mereka dihargai karyanya. Nah karya mereka ini ketika masuk ke koran, kemudian misalnya diberitakan oleh media di online gitu, itu akan luar biasa dampaknya. Jadi dengan kata lain ini adalah gerakan bersama supaya kita bisa bersama-sama mengerjakannya. Jangan anggap bahwa ini adalah tugas pemerintah semata. Kalau itu sudah dikatakan ini kan tugas pemerintah, lalu kan pemilik bahasa itu masyarakat, ya bukan pemerintah. Karena yang menggunakan bahasa itu masyarakat. Begitu idenya. Bahasa di NTB ini misalnya bahasa Sasak ya, itu kan penuturnya masih 3 jutaan, ya masih relatif aman. Tapi jangan lupa tidak ada satupun bahasa daerah di dunia ini yang jumlah penuturnya itu naik, tidak ada. Semua bahasa itu mengalami penurunan, ya, jumlah penuturnya dengan variabel yang tadi itu. Mungkin karena berpindah tempat, mungkin karena ada pernikahan silang, ya, antar suku, antar bahasa, antar etnis. Ada karena misalnya dia itu menganggap saya tidak mau lagi deh berbicara bahasa ini karena saya tidak pakai gitu, ya. Atau mungkin karena meninggal karena bencana, penyakit, seperti COVID lah kemarin ya. Kan begitu banyak yang meninggal. Mereka adalah penutur bahasa daerah. Jadi jumlahnya menurun. Itu di mana-mana. Itu tergantung tidak ada misalnya harus akan sekian persen, nggak ada. Tapi untuk bahasa-bahasa yang besar ya, penutur itu akan berkurang besar juga. Karena apa? Namanya jumlahnya katakanlah bahasa Sunda ya. Itu dalam 10 tahun terakhir
itu 2 juta orang nggak ada. Bayangkan 10 tahun karena apa? Migrasi, ya. Kemudian generasi muda tidak lagi menggunakannya. Jadi kita dengan bahasa besar pun usahakan tetap direvitalisasi. Seperti bahasa Sasak besar, tapi apakah ada jaminan itu akan tetap besar? Tidak ada. Kita usahakan. Itu secara bersama-sama. Ini pekerjaan gotong royong ya. Kendalanya sebetulnya ketika masyarakat tidak yakin bahwa bahasanya itu masih perlu dipertahankan. Gitu. Tadi sikap bahasa itu. Tapi Pak, kalau misalnya masyarakat sudah yakin, ayo dong bareng-bareng. Masyarakatnya akan pakai kok. Ini yang kami usahakan melalui program revitalisasi bahasa ini, karena menjadi gerakan bersama, itu akan masuk misalnya secara formal ke kurikulum. Ya. Ini akan terus bergulir. Tadi saya mengatakan ini langkah kecil kita deh, ya, kecil kita nanti akan membesar. Kalau ini menjadi gerakan bersama, saya yakin ini akan berhasil. Seperti tahun yang lalu, target kita hanya 1.500 orang, ya, di 3 provinsi itu. Karena kita ingin fokus dulu, uji coba. Ternyata antusiasme masyarakat begitu kuat. Bisa dibayangkan, saya kasih contoh. Festivalnya itu diadakan di sebuah hotel. Menampung hanya berapa lah, 200 orang gitu. Yang datang nganter dari kampung seperti nganter jemaah haji. Bayangkan gitu. Saking apanya? Mereka saking bahagia ya mengikuti program itu. Guru-gurunya ikut, pengawasnya ikut gitu. Keluarganya juga ikut. Jadi walaupun itu muatan lokal, kalau dia itu sudah jadi pilihan karena jadi programnya ada gitu ya. Untuk menggunakan itu ada salurannya gitu ya. Ini akan membesar. Apalagi sekarang ini kita ya secara nasional mengadopsi pemahaman untuk tingkat awal di sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini didorong menggunakan bahasa daerah. Pembelajaran itu tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa asing. Karena apa? Pembelajaran akan jauh lebih berhasil manakala menggunakan bahasa daerah untuk tingkat awal. Ya, ketika anak-anak belum bisa berbahasa nasional, berbahasa asing apalagi. Nah di sini misalnya orang baru kelas 1 tidak bisa bahasa Indonesia gitu, gunakan bahasa Sasak misalnya gitu, ya. Gunakan bahasa Mbojo, gunakan bahasa Samawa, begitu. Jadi salurannya yang kita buka itu menjadi insentif kan bagi mereka. Oh ini ada nih programnya, ayo dong kita bareng-bareng. Itu makanya saya mengundang para kepala dinas supaya mereka mengerti oh ini ada ini gitu. Program. Betul. Ya. Halo sahabat bahasa Ampure, nama Tiang Lalu Gunawan, SPDSD dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Jadi Ampure matur tampiasih sebelumnya. Jadi terima kasih matur tampiasih yang seagung-agungnya, setinggi-tingginya. Terima kasih banyak kepada Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat atas berlangsungnya acara kelompok terpumpun dalam acara bahasa di kantor untuk yang dipromoti oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat pada mulai hari kemarin sampai dengan hari ini. Jadi cukup bagus. Jadi hal-hal ini yang sangat kita tunggu baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat khususnya dan umumnya dinas-dinas instansi lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi acara yang seperti ini sangat kami tunggu dan positif sekali hasilnya. Lebih-lebih kami di semua dinas yang membidangi pendidikan khususnya dan umumnya instansi yang lain. Jadi ini kami mohon dan berharap sekali kepada Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat untuk kedepannya supaya lebih ditingkatkan lagi, lebih baik lagi, dan di acara-acara seperti ini terus ada lagi. Jadi alhamdulillah ya dari Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Jadi kami khususnya di Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Dikbud Lombok Barat, jadi sedang berupaya bagaimana kita supaya untuk melestarikan dari mulai pakaiannya, bahasanya dan adat budayanya kita sedang lestarikan. Dan alhamdulillah di kabupaten-kabupaten lain, mulai di Lombok Timur sudah mulai pakaiannya sudah dibiasakan anak-anak hari Kamis, bahkan instansi-instansi yang lain sudah terus dibudayakan untuk berpakaian adat ke kantor maupun ke sekolah untuk hari Kamis, dan di Kota Mataram juga demikian. Apalagi mudah-mudahan kita berharap untuk di tempat-tempat lain atau kabupaten-kabupaten lain mengikuti apa yang telah kami laksanakan baik di Lombok Barat, Lombok Tengah maupun di Kota Mataram. Dan ini harap untuk menjaga bagaimana budaya, bahasa, budaya dan adat kita di Lombok Barat khususnya Sasak, Sumbawa dan Mbojo ini, lebih-lebih Sasak ini tidak punah. Jadi ada yang dikenang oleh generasi penerus kita. Jadi kita buat suatu terobosan baik dari pakaiannya, dari bahasanya, malah kita berupaya untuk bagaimana memperbaiki bahasa dan sastra supaya ada ditemukan oleh anak generasi kita nantinya. Terima kasih lagi untuk sahabat bahasa semuanya. Jadi harapan kami yang ada khususnya di Dikbud Kabupaten Lombok Barat dan kepada teman-teman lain yang hadir pada
hari ini sebagai peserta dari kabupaten kota sewilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi supaya ada regulasi khusus dalam arti bagaimana kurikulum dari bahasa muatan lokal betul-betul diadakan. Jadi kita jangan sampai dari dulu kita di rapot anak-anak ada tertulis bahasa daerah Sasak, tetapi kurikulum bahasa daerah atau khususnya Sasak ini tidak ada gitu. Nah, jadi kami berharap supaya regulasi atau yang berbeda daripada ini ada kita dibuat kurikulum. Jadi bahkan pengajarnya juga memang betul-betul dari bahasa daerah sendiri. Jadi kita berharap pada universitas yang ada di NTB mau mendirikan lulusan untuk khususnya guru muatan lokal ke daerah bahasa daerah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianita Sapitri, berasal dari instansi SDN 2 Leneng, Kabupaten Lombok Tengah. Ya, pelajaran bahasa daerah, terutama bahasa Sasak khususnya, diajarkan setiap Sabtu, ada kelas tinggi 4, 5, dan 6 saja. Kalau kelas rendah 1, 2, 3 belum. Muatan lokal bahasa daerah diajarkan 1 kali 1 minggu, 2 jam mata pelajaran sekali pertemuan dengan hari Sabtu saja. Anak-anak sangat antusias mempelajari bahasa daerah sendiri karena seperti yang kita lihat perkembangan zaman sekarang, anak-anak itu lebih cenderung berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan bahasa Sasak sendiri agak canggung. Kemudian bahasa Sasak yang halus masih belum paham. Jadi harus kita lebih ajarkan kembali ke anak-anak. Harapan saya agar kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan seperti ini, penuturnya lebih banyak lagi dan kita bisa lebih melestarikan lagi budaya daerah, terutama bahasa Sasak pada khususnya. Rapat koordinasi antar instansi dalam implementasi pelindungan bahasa daerah ini wajib dilaksanakan setiap UPT yang sudah ditunjuk untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah termasuk di NTB. Rapat koordinasi ini adalah langkah awal bagaimana Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten, dan tentunya komunitas dan pelibatan duta bahasa di dalamnya untuk memberikan pemahaman bersama tahapan dan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan pada kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra. Tujuannya sebenarnya rapat koordinasi ini untuk mensosialisasikan model pembelajaran Jukni Spesifik Tunas Bahasa Ibu yang ini nanti akan diimbaskan atau dilatihkan kepada pelatihan kepada guru master ya, pada pelatihan guru master dengan sasaran 251 guru master. Sebenarnya harapan besar Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap kegiatan ini. Yang pertama, setidaknya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan peluang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa. Tentunya ini harus berbasis sekolah, ya, berbasis sekolah dengan tingkat. Ya, yang tadi bilang dari yang revitalisasi. Maaf Ibu. Oke, kamera. Lalu bagaimana harapan Ibu ke depannya terkait keberlangsungan acara program revitalisasi bahasa daerah di Nusa Tenggara Barat? Baik, untuk harapan kami Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini, yang pertama memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan mata pelajaran bahasa daerah dengan sasaran bahasa Sasak, bahasa Muju, dan bahasa Samawa. Yang kedua, tentunya perlu adanya peraturan yang lebih mengikat untuk dilaksanakan pelindungan dan pengembangan juga pembinaan bahasa dan sastra daerah. Misalnya Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur tentang pengembangan, pelindungan, dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, setidaknya kami memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk mendirikan prodi ya, program studi bahasa daerah yang selama ini belum ada di Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, tentunya bahasa daerah ini masuk ke dalam kurikulum dan mata pelajaran di sekolah. Yang selanjutnya, yang keempat atau kelima ya, ini tentu kami berharap dengan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini, pemerintah daerah tentunya dalam hal peningkatan dan melibatkan tim penyusun atau guru MGMP KKG untuk melakukan penyusunan model pembelajaran yang tentunya ini bisa diimbaskan ke sekolah. Dan yang terakhir, kegiatan ini harapannya bisa benar-benar memberikan wadah yang sangat vital kembali kepada masyarakat, yaitu pelestarian bahasa daerah. Jadi jangan malu berbahasa daerah, di samping kita harus berbahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing. Halo sahabat bahasa, kami pemenang Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020.
bahasa daerah. Trigatra Bangun Bahasa, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, lestarikan bahasa asing, salam